Alhamdulillah, Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amaddal insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi maghulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada pertemuan khutbah kedua kalinya di Masjid Al-Ikhlas ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi usalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa hubbu qiraatil Qur'an." Kata Nabi, "Addibu auladakum ala thalathi usalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Jadi kalau ingin anak kita jadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, didik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua sekarang ini mendidik anaknya bukan dengan ajaran Nabi, tapi dididik anaknya dengan ajaran barat. Kalau ndak percaya coba tanya anak kita, lebih apal nama artis daripada nama putra-putri Nabi. Lebih apal nama menteri-menteri tapi tak apal nama Nabi yang 25. Lebih apal UUD 45 tapi tak apal rukun Islam, tak apal rukun iman, tak apal najis-najis yang 3, tak apal sifat-sifat Allah yang 20. Ini bukti nyata. Makanya jangan salahkan kenapa anak kita itu kalau disuruh solat payah, kalau dibangunkan subuh tak mau, suka bentak-bentak orang tua, ngelawan orang tua, tak ada taat ke orang tua. Kenapa? Jangan salahkan anak kita, yang salah kita. Kenapa? Karena kita tidak mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktis. Saudara kalau ingin anak menjadi anak soleh solihah, kata Nabi Muhammad, "Addibu auladakum ala thalathi usalin." Didik anak-anak kalian dengan 3 perkara kalau ingin jadi anak soleh solehah. Yang pertama apa? Hubbu nabiyikum. Ajarkan anak kita untuk mengenal dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita dari kecil itu ajarkan, Pak, kenalkan. Ya, mulai dari hamil, istri kita hamil lamberotu, kita dengarkan sambil kita baca solawat. Ya Nabi salam alaika. Nggak hafal solawat, zaman sekarang canggih, hidupkan HP lagu solawat Al-Quran, simpan di perut istri. Kalau bisa istri pun ikut baca solawat. Kenalkan dari kecil anak kita. Nak, kenalkan nak, kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad. Nabi kita nak selain bernama Muhammad, juga beliau biasanya dipanggil Ahmad, Yasin, punya nama yang lain nak, Yasin, Toha, Nadir, Munzir, Bashir. Nak, Nabi Muhammad nak, ayahnya namanya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya nak namanya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Nak, Nabi Muhammad punya putra laki-laki 3, punya putri perempuan 4. Nak, Nabi Muhammad punya kucing kesayangan nak, namanya Muizzah. Kenalkan dari kecil, Pak. Tapi anak kita rusak anak kita ini ada satu benda.
Rusak anak kita gara-gara daring-daring nih, sekolah dari rumah, HP. Itu perusahaan anak kita. Bukan tambah pintar anak kita, tambah kurang ajar, tambah rusak gara-gara HP. Belajar lewat HP 2 jam, main game 5 jam. Sekarang musim budak-budak nih game Mobile Legend. Game pakai duit, dapat poin, itu haram, judi, dosa. Tapi kita biarkan sebagai orang tua. Bahkan kita ada orang tua bangga, alhamdulillah anakku berbakat main game, dapat duit, dapat hadiah. Haram. Ini anak kita, Pak. Belajar lewat HP 2 jam, main game 5 jam, belum pakai pacaran dengan kawan di HP, belum pakai nonton video porno. Rusak anak kita. Dari kecil ajarkan anak kita siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ajarkan juga sunnah-sunnah Nabi, yang mana zaman sekarang ini banyak orang tidak mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kita sendiri, bahkan mohon maaf, jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini yang mengamalkan sunnah Nabi hanya 20%. Mohon maaf, hari Jumat Pak ya, ini apa karena tidak tahu atau memang karena tak punya? Tidak tahu gak saya ya. Saya hanya mengingatkan, hari Jumat kata Nabi Muhammad, mohon maaf, disunnahkan ke masjid Jumat pakai pakaian warna putih. Kalau bisa dari atas sampai bawah putih, songkok putih, baju putih, kain putih, atau pakai kayak saya nih, gamis jubah. Saya pakai songkok putih belum haji Pak Ustaz. Mana pula ada syarat orang haji harus songkok putih? Tak ada. Saya haji udah 3 kali Pak, umroh 27 kali. Kadang saya pakai songkok hitam. Enggak apa-apa. Bapak walaupun belum haji pakai songkok putih dapat pahala. Enggak harus haji dulu. Sunnah Nabi Muhammad. Jadi kalau bisa dari atas sampai bawah putih. Kalau tidak bisa paling sedikit bagian songkok dengan baju putih. Kalau tidak bisa paling sedikit bagian ataslah putih. Ini kadang-kadang mohon maaf dari atas sampai bawah sebuti pun tak ada warna putih. Kadang-kadang ada jawab Pak Ustaz, kami ini kerja kantor kami itu Pak Ustaz ada seragam warna biru Pak Ustaz, tak sempat kami bawa warna putih. Saudara, seragam biru sekarang ini masjid-masjid itu kan udah ada WC lengkap, dah cantik dah, ada kamar mandi. Sila pakai seragam biru, tapi dari rumah tu bekal lah baju putih. Baju putih itu kecil Pak, bisa dilipat masuk jok motor. Nanti nyampe di WC masjid bersalin. Habis solat Jumat pakai agak tu seragam biru kau. Nih kadang-kadang mohon maaf baju putih tak sempat. Baju putih yang kecil lipat di motor tak sempat, tapi helm besar sempat bawa. Laptop besar sempat terbawa. Ada lagi jawab Ustaz, itu kan hukumnya cuma sunnah. Betul, hukumnya sunnah. Tapi ingat, sunnah itu Pak dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tak ada apa-apa. Tapi ingat ya, kita solat nih bukan nak ngurang pahala, nak nambah pahala. Ada lagi, ya lagi mohon maaf, banyak tidak ngamalkan. Disunnahkan kalau solat pakai songkok, tutup kepala, kopiah. Ini sunnah Nabi Muhammad. Ada lagi jawab, mohon maaf Ustaz, songkok tak sempat Pak Ustaz, tak sempat kau. Songkok tu lebih kecil dari baju, dilipat bisa masuk gocek. HP je selalu dibawa, rokok je tak pernah lupa, masa songkok pun bilang lupa tak sempat. Hati-hati saudara, jangan disepelekan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak orang tak tahu. Bahkan disunahkan oleh Nabi, mohon maaf, disunahkan oleh Nabi kalau solat ya makruh, artinya makruh pahalanya berkurang kalau kita solat sambil tutup mulut dan tutup hidung. Ini makruh. Kita ini kan banyak degil gara-gara COVID-19. Ke masjid kita jaga jarak, ke masjid kita masker tak buka-buka, tapi kalau ke pasar tak ada jaga jarak. Di rumah kita berkelun-kelun dengan bini kita, tak ada jaga jarak, tak ada pakai masker, sama gak buang. Memangnya corona cuma ada di masjid. Ini saudara yang pertama, kenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar anak kita jadi anak soleh solihah, didik yang kedua dengan apa? Wa hubbu ahli baitih. Kenalkan anak kita, cintakan anak kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Siapa itu keluarga Nabi? Apakah zaman sekarang masih ada? Banyak. Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat masih ada keturunan Nabi. Siapa keturunan Nabi? Keturunan Nabi kalau di Pontianak biasa dipanggil Syarif, Syarifah. Kalau di Arab dipanggil Habib, Hubabah. Kalau di Aceh dipanggil Sidi, Sidah. Itu keturunan Nabi, cucu Nabi Muhammad. Kita bangga kita punya sultan kita Pontianak, namanya Syarif Mahmud Melvin bin Abu Bakar Al-Gadri. Itu keturunan Nabi.
Ada lagi Sultan Kubu Sultan Kubu Al-Idrus, itu keturunan Nabi. Jadi anak kita dari kecil itu Pak kenalkan Pak. Kalau ketemu di jalan, nah itu Habib Toha, nah itu Habib Bahar bin Semit, kenalkan. Saya punya anak 3 Pak. Jadi kalau saya jalan dengan anak saya, kalau lihat di pinggir jalan nanti nyampe di simpang 4 kalau ada baleho foto Habib, saya beritahu nah itu namanya Habib Bahar bin Semit nak. Dulu kawan baba di Pondok Dalwana. Beliau itu nak bukan cuma ulama nak, beliau juga Habib keturunan Nabi Muhammad. Jangan kau kurang ajar nak ya, neraka tempat kau nak. Iya bah. Jalan lagi ketemu lagi Pak, ketemu lagi baleho besar. Dulu foto beliau banyak di Pontianak nih, mungkin di Parit Bugis di Belonggok dulu foto beliau. Tapi sekarang yang majang foto beliau tak boleh diturunkan. Siapa beliau? Saya beritahu ke anak saya nak, beliau adalah beliau adalah imam besar umat Islam Indonesia. Beliau nak selalu didolimi. Beliau nak Habib Muhammad bin Rizik bin Syihab. Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau nak bukan cuma ulama, beliau juga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau kurang ajar nak, neraka tempat kau nak. Iya bah. Dari kecil anak kita kenalkan Pak. Sekarang naudzubillah, orang sekarang ini bukan menghormati para habaib ulama. Banyak orang yang dolim, kurang ajar kepada para ulama. Kalau tidak saya lihat, kalau yang melanggar protokol kesehatan seorang ulama, kalau yang melanggar prokes Habib langsung ditangkap, contohnya Habib Rizik. Tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar prokes orang kaya, yang melanggar artis, aman. Makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, kalau ingin anak kita jadi anak soleh solehah, kenalkan anak kita kepada keturunan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita kurang ajar. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adha nasabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang artinya dengarkan kata Nabi Muhammad, barang siapa zalim, barang siapa kurang ajar kepada keturunan kepada habaib, sama saja dia zalim, kurang ajar kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jika ingin anak kita menjadi anak soleh solihah, didik yang ketiga dengan apa? Wa hubbu qiraatil Quran. Didik anak-anak kita untuk mengenal dan cinta kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya sisa satu Pak. Sisa satu caranya Pak. Zaman sekarang yang udah rusak nih. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Anak kita kalau tidak mondok Pak, umpama ndak mondok anak bapak, berangkat les sore-sore, Pak, kami nak izin Pak nak berangkat les. Ya, berangkat les, belum balik jam 10 malam, pening pala kita nyari. Telepon sana, telepon sini. Tapi kalau anak kita ada di pesantren, tak ada balik 3 tahun, tenang kita. Kenapa? Karena di pesantren udah ada yang ngurus. Saya punya santri Pak, pesantren saya pesantren Al-Jihad di belakang Masjid Al-Falah Sungai Jawi. Santri saya sekarang yang nginap kurang lebih 627. Saya udah tak terima santri lagi. Gara-gara pelajaran daring banyak orang tua sadar terbuka hati. Mereka berbondong-bondong datang ke saya, Pak Ustadz, anak saya nak saya mondokkan Pak Ustadz, rosak anak saya udah hampir 2 tahun dari sekolah Pak Ustadz, malah HP terus tiap hari, berani ngelawan saya Pak Ustadz, tambah rosak moral akhlaknya Pak Ustadz. Saya titip ke Pak Ustadz, tapi saya tolak. Karena kenapa? Karena udah tak muat pesantren saya. Sekarang baru orang tua sadar. Sekarang ini banyak kita Pak didoktrin oleh media barat, didoktrin oleh media-media asing, seakan-akan kalau anak kita tak ada sekolah negeri, tak ada akan jadi orang. Kalau cuma mondok pesantren tak mungkin jadi orang. Bangga orang tua sekarang nih. Kalau ada anak teman SD negeri, SMP negeri apalagi favorit, SMA negeri, S1 negeri favorit, lalu dibilang, anakku semua ini negeri favorit, berarti nanti kalau anakku selesai S1 favorit, nanti anakku pasti akan jadi orang kaya, pasti akan jadi pegawai negeri, pasti akan menjadi pejabat tinggi. Kata siapa? Sekarang ini yang banyak jadi pengangguran S1 Pak, bingung mereka nak kerja apa. Contohnya di Kalimantan Barat nih, lulusan S1 tiap tahun kurang lebih 10.000, yang diterima jadi pegawai negeri 200 orang. Kemana sisanya tuh? Jadi apa? Saya kadang-kadang kalau ada acara alumni santri saya panggil lulusan S1, saya tanya, ini saking payahnya cari kerja Pak ya, pekerjaannya tak nyambung dengan jurusannya. Saya panggil santri saya, kau kuliah? Alhamdulillah Mas, kuliah Mas. Panggil saya Mas santri. Jurusan apa? Jurusan hukum. Masya Allah, kau kuliah jurusan hukum, berarti kau hebat nanti jadi pengacara terkenal. Kerja apa? Kerja bangunan. Ya Allah, ngapa tak nyambung dengan jurusan kau?
Ada lagi santri saya dari Pinyo, saya tanya, kau kuliah jurusan apa? Sospol. Apa tuh sospol? Sosial politik. Hebat, berarti kau nanti cocok jadi anggota dewan. Kerja apa? Gojek. Ngapa tak nyambungan jurusan kau? Mohon maaf Pak, saking sulitnya cari kerja sekarang, makanya banyak sekarang budak-budak muda rosak dengan narkoba, rosak dengan maksiat, menjadi pengangguran, jambret, copet, rampok, nipu. Itu kerja anak-anak kita sekarang. Mereka banyak hancur. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dididik dengan pendidikan agama. Makanya benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang sudah rusak ini sisa satu, didik mereka dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sampai di sini ceramah khutbah saya ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi yang saya sampaikan di 3 pendidikan Nabi agar anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Idza ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wallahu subhanahu